Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga pada sehat-sehat ya. Jaga kesehatan apalagi sekarang lagi pandemi. Oke, kali ini aku bakal buat video mengenai pembahasan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini menggambarkan di mana tempat cenderungnya data-data itu berkumpul. Nah, dalam ukuran pemusatan data sendiri itu biasanya itu ada 3 yang paling sering digunakan. Nah, yang pertama itu adalah mean atau rata, lalu ada median, dan yang ketiga ada modus. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama yaitu mean. Mean di sini merupakan nilai dari rata-rata dari suatu data. Nah, mean sendiri biasanya itu paling sering digunakan untuk ukuran data kuantitatif. Nah, rumus dari mean itu ini bisa dilihat X bar atau itu lambang dari mean kan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah XN. Nah, ini merupakan kumpulan datanya, itu ditambahin untuk mencari nilai meannya per N. Nah, N ini sendiri merupakan adalah jumlah dari keseluruhan data. Misalkan datanya itu ada 10 atau ada berapa gitu dari semuanya data. Ya, oke, jadi biar gampang untuk membahasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Bisa dilihat di sini, umur 10 bayi di posyandu dengan data berikut. Itu umurnya dalam hitungan bulan ya, teman-teman, bisa dilihat. Nah, tentukanlah meannya. Maka kita harus mencarinya dengan cara X bar sama dengan seluruh jumlah data itu ditambahin, dimasukin tadi ada 3, ada 5, 11 sampai seterusnya sampai akhir per N. R-nya tadi ada 10 karena jumlah datanya itu ada 10 data. Jadi jumlah di atas, jumlah seluruh data ditambahin semua per 10 dan hasilnya dapat 7,3. Bentuk dari apabila disusun dalam bentuk tabel frekuensi ya, teman-teman. Nah, umurnya itu dilambangkan dengan XI dan frekuensinya FI. Itu ada penjelasannya. XI adalah nilai dari suatu angka dan FI adalah nilai dari XI-nya berapa. Misalkan itu kan ada F1-nya ada sama dengan 2. Kenapa frekuensi F1-nya 2? Karena angka 3 atau umur balita yang umurnya 3 bulan itu adalah 2 orang. Nah, kalau untuk F3-nya sama dengan 1 karena F3-nya itu kan 8 dan umur 8 bulan hanya ada pada 1 orang bayi saja. Oke, kita langsung masuk ke median ya. Dari sekelompok data adalah data yang di tengah apabila datanya itu ganjil, dan data yang genap itu terjadi apabila ada data jumlahnya genap, terus kita urutkan terlebih dahulu data-datanya, barulah kita mencari mediannya. Jadi kita langsung masuk aja ke contohnya biar gampang, biar lebih paham ya teman-teman ya. Nah, ini dia contohnya. Oke, langsung masuk aja. Perhatikanlah terlebih dahulu data-data berikut ya. Kita lihat ya, ini merupakan salah satu contoh dari median yang datanya genap. Itu kan merupakan data acak ya teman-teman ya. Jadi kita carinya urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini udah diurutin. Lalu kita lihat data tengahnya itu berarti ini kan jumlah datanya itu 10. Nah, data tengahnya itu berarti terletak pada data kelima dan keenam. Maka cara mencari mediannya adalah median sama dengan data kelima ditambah data keenam per 2. Nah, data kelimanya di sini itu adalah 16 dan data keenamnya ada 20, berarti 16 ditambah 20 per 2 sama dengan 18. Jadi mediannya adalah 18 ya. Oke, kita masuk ke yang terakhir dari ukuran pemusatan data, yaitu adalah modus. Nah, modus ini sendiri merupakan nilai yang memiliki frekuensi terbesar di suatu data. Biasanya kumpulan data itu memiliki satu modus atau mungkin beberapa modus. Bahkan ada yang tidak memiliki modusnya sama sekali. Nah, untuk lebih gampangnya kita
memahami modus tersebut, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nah, ini dia contoh soalnya. Pada kelas 5 SD Alia memiliki 15 orang yang mengikuti ujian dengan nilai sebagai berikut nilainya, dan tentukanlah modusnya. Nah, cara mencarinya tuh adalah untuk lebih mudahnya kita lebih baik mengurutkan terlebih dahulu data-datanya. Karena ini kan merupakan data acak ya. Jadi kita urutkan terlebih dahulu data-datanya seperti ini, udah terurut. Nah, di situ kita bisa lihat nilai mana yang frekuensinya paling tinggi. Nah, jawabannya dari data tersebut adalah nilai yang paling tinggi adalah 78 karena berjumlah 3 orang. Nah, modusnya adalah 78 tersebut. Kenapa? Karena 78 memiliki frekuensi tertinggi dari semua data. Karena yang lain itu frekuensinya hanya 1 atau 2. Dan 78 adalah frekuensi yang tertinggi karena dimiliki oleh 3 orang siswa. Oke, itu dia penjelasannya mengenai ukuran pemusatan data. Mungkin itu aja dari aku mengenai penjelasan untuk ukuran pemusatan data. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kita bisa sama-sama paham. Aku punya paham, kamunya juga paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.